Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Aminatul Zuria dengan nomor LIM 172200166 akan melakukan tugas akhir semester mata kuliah studi naskah hukum bisnis syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukuk ta'lifi masunatun syar'an la yajuzu al-i'tida'u 'alaiha. Hukuk ta'lifi, hak cipta, masunatun yang dilindungi syar'an secara syara', la yajuzu tidak boleh al-i'tida'u 'alaiha melakukan pelanggaran terhadapnya. Qararun Mujma'al Fiqhil Islami. Qararun ketetapan Mujma'a lembaga Al-Fiqhil Islami, fikih Islam. Lima Zumatil Mu'tamaril Islami, lima zumati organisasi muktamar atau konferensi al-Islami, Islam. Qararu Raqmun Khamis D, ketetapan nomor 5D, Khamis atau Tis'ah atau Thamanin wa Thamanun, nomor 5 garis miring 9 garis miring 88. Bisya'nil huquqil ma'nawiyati, bisya'ni mengenai al-huquqil ma'nawiyati, hak moral. Inna majlisa majma'al fiqhil islamiyyi, sesungguhnya majlisa majma'a dewan perkumpulan al-fiqhil islamiyyi, fikih Islam, al-mun'aqadi fi dawurati mu'tamaril khamis bi Kuwait, al-mun'aqadi mengadakan, fi dawurati mu'tamari, fi dawurati sesi mu'tamaril khamis konferensi yang kelima bi Kuwait, di negara Kuwait. Min awal ila sadis Jumadil ula alfin wa arba'ati mi'atin wa tis'ah, yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Jumadil Ula pada tahun 1409 Hijriah. Au asyra ila khamsata asyra kanun awal Desember alfin wa tis'imi'atin wa thamanin wa thamanun Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 10 sampai 15 Desember pada tahun 1988 Masehi. Ba'da tila'ihi ala bukhuthil muqaddamati minal a'dha'i wal khubara'i fi mawdu'il huquqil ma'nawiyyati wal istima'ihi lil munaqashati allati darat haulahu. Ba'da tila'ihi, setelah ditinjau, ala bukhuthi, terhadap makalah-makalah, al-muqaddamati, yang disajikan atau yang disampaikan, minal a'dha'i, yang disampaikan oleh para anggota, wal khubara'i, para ahli, fi mawdu'il huquqil ma'nawiyyati, tentang hak-hak non materi. Wastima'ihi, setelah mendengar secara sesama, lil munaqashati, diskusi-diskusi, allati, yang darat haulahu, yang berlangsung seputar di sana. Qararun, ketetapan,
Qararun qararun awalan, ketetapan yang pertama, al-ismut tijari wal unwatut tijari wal alamatut tijariyah. Al-ismut tijari, nama usaha, wal unwanut tijari, merek dagang, wal alamatut tijariyah, logo dagang. Wa tanglifu, karya ilmiah, wal ikhtira'u, penemuan, awil ibtikaru, kreativitas, dia adalah hukukul khassah, dia adalah hak pribadi, li ashabiha, bagi pemiliknya, asbahalaha, hak pribadi itu menjadi memiliki fil urfil muasiri, pada masa sekarang, qimatun maliyatun, nilai finansial, lita mawalun nasilaha, untuk pemasukan bagi seseorang. Wahadihil huququ yu'tadu biha syar'an fala yajuzul i'tida'u 'alaiha. Wahadihil huququ, hak ini, yu'tadu biha, diakui atau dilindungi, syar'an, secara syara', fala yajuzu, maka tidak boleh al-i'tida'u 'alaiha, melakukan pelanggaran terhadapnya. Tsaniyan, ketetapan yang kedua, yajuzu, boleh, tasarrufu, melakukan tindakan ekonomi, fil ismi tijari awil unwani tijari awil alamati tijariyah, fil ismi tijari, terhadap usaha, terhadap nama usaha, awil unwani tijari, merek usaha, awil alamati tijariyah, logo dagang atau logo dagang. Maaf, saya ulangi. Ketetapan yang kedua, ya juzu, boleh, tasarrufu, melakukan tindakan ekonomi, fil ismi tijari, terhadap nama dagang, awil unwani tijari, atau merek dagang, awil alamati tijari, atau logo dagang. Wanaklu ayin, juga boleh memindahkan hak kepemilikan, minha, dari hak itu, bi aywadin, imbalan, maliyin, bersifat materi, idan tafa, ketika tidak ada, al-ghararu, spekulasi, wa tadlisu, kecurangan, wal ghisyu, penipuan, bil i'tibari, dengan pertimbangan, annadzalika, bahwa itu semua, asbaha, telah menjadi hakon malian, hak yang memiliki nilai profit atau finansial. Salisan, ketetapan nomor 3, hukuk ta'lif, hak cipta, hukuk ta'lifi, hak cipta, wal ikhtira'i awal ibtikari, hak penemuan atau awal ibtikari, atau hak kreativitas, masunatun syar'an, dilindungi secara syara', wali ashabiha, bagi para pemiliknya, hukuk tasarrufi, terhadap hak melakukan tindakan ekonomi, fiha, terhadapnya, wala yajuzul i'tida'u 'alaiha, wala yajuzu, dan tidak boleh, al-i'tida'u 'alaiha, melakukan pelanggaran terhadapnya. Jadi begini, penjelasan tentang ketetapan Muktamar nomor 5D nomor 5 /9/88 mengenai hak moral yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 5 Jumadil awal tahun
1409 atau bertepatan dengan tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember 1988 Masehi. Setelah ditinjau oleh para anggota dan para ahli tentang hak non materi, tentang hak moral tersebut. Ketentuan yang pertama yaitu mengenai nama usaha, merek dagang, logo dagang, penemuan atau kreativitas pada kehidupan saat ini itu dilindungi oleh syarak dan juga dilindungi oleh hukum. Yang mana yang dilindungi oleh hukum pribadi itu telah terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak moral, tentang hak cipta, hak merek, dan hak paten itu sendiri. Dan hak cipta sendiri itu dilindungi pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Tahun 2014 jika tentang hak merek itu dilindungi pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, dan hak paten itu sendiri yang hak paten yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Dan setelah adanya undang-undang dan juga diperbolehkan oleh syarak, maka seseorang yang membuat penemuan, yang menciptakan dan dituangkan tentang nama usaha, merek dagang, nama usaha, contohnya nama usaha itu nama usaha atau merek, contohnya kalau merek itu merek sepatu kayak Nike, terus kayak logo, kalau logo itu seperti logo ya seperti itulah. Kalau merek itu contohnya kayak merek sepatu Nike. Itu semua jika telah secara hukum jika merek itu tadi telah didaftarkan terhadap Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, maka seseorang yang mempunyai ide tentang merek Nike itu tadi, dia berhak mendapatkan royalti atas merek dagang yang telah diciptakannya itu tersebut. Dan itu juga disahkan secara syarak bahwa itu juga diperbolehkan secara syarak atau secara Islam untuk melakukan hal tersebut, atau mendapatkan mendapatkan profit atau royalti dari nama merek atau nama dagang atau logo dagang, karya ilmiah, penemuan atau kreativitas yang lainnya. Terus jika penjelasan yang kedua yang tentang jika penjelasan yang ketetapan yang kedua yang mana dijelaskan bahwa seseorang itu memang diperbolehkan untuk mengambil royalti atau profit atau finansial dari penemuan yang telah diciptakannya dan juga telah diciptakan dan juga telah diwujudkan oleh seseorang tersebut. Namun jika seseorang itu atau orang lain yang menginginkan penemuan atau orang, contohnya begini, jika seorang A yang telah menciptakan, lalu orang B ini itu tuh menginginkan penemuan yang telah ditemukan oleh A, maka secara syarak atau secara hukum itu diperbolehkan asalkan tidak
asalkan tidak menimbulkan kecurangan atau penipuan yang pada saat ini secara hukum itu bisa dilakukan dengan adanya menggunakan misalnya itu menggunakan perjanjian pengalihan hak cipta yang harus disepakati dengan membuat lisensi atau surat hak alih kepemilikan dari yang awalnya itu hak milik A, hak penemu yang pertama itu ya A, dialihkan menjadi pemilik A, dialihkan menjadi miliknya si B, maksudnya seperti itu. Jadi untuk pengalihan hak cipta itu diperbolehkan juga secara syarak juga secara hukum, itu telah dilindungi juga secara hukum. Namun tetap walaupun seandainya penemuan itu tadi dialihkan, dipindah kepemilikannya, tetap yang penemunya ini tetap juga mempunyai hak moral yang mana yang mana penemu ini juga harus tetap selalu dicantumkan dalam setiap produknya yang telah dipindah alihkan tersebut kepada orang lain. Dengan selanjutnya kalau ketetapan nomor 3 yang mana menjelaskan tentang hak cipta penemuan atau kreatif artis itu dilindungi secara syarak bagi pemiliknya, dan dilindungi secara syarak dan juga diperbolehkan untuk mengambil profit atau keuntungan dari penemuan yang telah diciptakan tersebut, dan juga tidak boleh seseorang itu melanggarnya, karena secara hukum pun jika ada seseorang yang melanggar tentang hal ini, maka dapat digugat secara hukum dan juga secara Islam pun tidak diperbolehkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.